Nah, kita bahas dulu kartu plastik. Jadi teman-teman, ya, kartu plastik ini maksudnya adalah kartu kredit dan kartu debit. Nah, ini tema-tema yang akan kita bahas tentang pengertian kartu plastik, lalu pihak-pihak yang terlibat, sistem kerja kartu plastik, ya, jenis-jenisnya, lalu cara memilih kartu plastik, keuntungan dan kerugiannya, persyaratan pemegang kartu, dan pelayanan ATM. Pasti kalian juga sudah punya ya kartu plastik ini, kartu ATM atau kartu debit. Sudah ya. Biasanya yang koster, yang ngontrak, atau yang kos, ya itu punya itu, supaya nanti orang tuanya gampang ngirim duit gitu. Tapi kalau kartu kredit saya nggak tahu, sudah pada punya apa enggak. Sebaiknya sih jangan dulu ya, kalau masih mahasiswa. Soalnya kartu kredit itu kalau nggak hati-hati, bisa menjerat kita dengan utang. Nah ini ya, tentang pengertian kartu plastik. Jadi teman-teman, ya, dulu kita melakukan transaksi itu dengan barter. Dan ini kurang efisien, karena kita tidak bisa tukar-menukar secara bebas. Barter itu kelemahannya adalah kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual, harus sama-sama suka dengan barang yang dipertukarkan. Dan ini agak sulit ya. Jadi kalau kita ingin membeli sesuatu, ya orang tersebut harus suka dulu dengan barang yang akan kita jual. Nah, kelemahan dari barter ini kemudian ditutupi dengan uang cash, ya. Dan ini sudah dikenal luas, efisien, sederhana, tidak perlu kedua belah pihak suka ya dengan apa yang dipertukarkan, karena uang itu sifatnya netral ya. Kemudian kelemahannya adalah adanya resiko kehilangan, kemudian resiko pemalsuan, ya sudah banyak sekali kasus pemalsuan uang, lalu kriminalitas ya, kejahatan perampokan uang, pencurian uang ya, itu juga terjadi karena uang adalah sesuatu yang terlihat dan bisa diambil, ya, bisa diambil secara paksa. Nah, sekarang ini ya di abad modern ini ya, sudah umum ya kita memakai kartu plastik. Kartu plastik ini menggantikan uang sebagai alat pembayaran, sehingga kita nggak perlu bawa uang banyak-banyak. Dan sifatnya juga multifungsi. Misalnya bisa untuk mengambil uang, sekaligus menyimpan uang. Itu adalah kartu debit ya. Kartu debit kita itu bisa untuk menyimpan sekaligus mengambil uang. Seperti itu. Kartu kredit misalnya bisa untuk hutang dan bisa untuk membeli barang. Seperti itu. Dan ini sifatnya aman, praktis, serta sudah diterima di berbagai tempat maupun di berbagai tempat, baik di tingkat nasional maupun internasional, sebagai alat pembayaran yang sah ya, dan dapat diuangkan misalnya melalui ATM. Kartu kredit juga bisa diuangkan, tapi jatuhnya jadi utang ya, seperti itu. Misalnya saya punya kartu kredit BNI, ya saya bisa ngambil itu di ATM BNI atau di ATM yang bekerja sama dengan BNI, ya, tapi jatuhnya utang dan bunganya tinggi ya, bunganya tinggi. Makanya banyak orang yang hati-hati sekali kalau mau
mengambil uang melalui ATM dengan kartu kredit. Ya, saya sendiri nggak pernah karena bunganya sangat tinggi. Nah, kedepannya ada lagi pembayaran digital seperti ini. Ini tidak usah pakai kartu kredit atau kartu debit, ya, tapi sekedar menulis kode-kode gitu ya, kode-kode yang menunjukkan nomor rekening kita atau nomor kartu kredit kita, kartu debit kita, sehingga seakan-akan uangnya itu berpindah secara maya ya. Dan ini lebih aman, praktis, diterima lebih luas sebagai alat pembayaran, tapi ini masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Di samping juga masih ada ketakutan-ketakutan ya. Kalau kita pakai kartu kredit melalui e-commerce misalnya, melalui Tokopedia, Blibli misalnya, atau Bukalapak, maka kartu kredit kita itu nomornya itu disalahgunakan, ya, dibajak atau di hack ya, sehingga akhirnya orang lain bisa pakai nomor kartu kredit kita. Ya, walaupun sekarang ini sudah semakin ketat juga ininya apa pengawasannya ya, sehingga agak sulit juga orang untuk menghack atau membajak kartu kredit kita atau kartu debit kita ya, kira-kira itu. Ya. Bahkan sekarang sudah muncul itu ya, kayak GoPay, kemudian selain GoPay apa tuh? OVO, Pak. OVO, Dana, Pak. Dana, apa? BT, ShopeePay. ShopeePay ya, seperti itu. Itu sudah menjadi alat pembayaran digital yang umum sekarang ini. Nah, kita sekarang melihat pihak-pihak yang terlibat. Yang terlibat itu adalah pertama bank atau perusahaan pembiayaan, baik sebagai penerbit maupun pembayar. Kita tahu perusahaan penerbit dan pembayar ini tidak selalu bank ya, tapi ada juga perusahaan-perusahaan pembiayaan, misalnya seperti ShopeePay tadi ya, itu kan bukan bank, tapi dia perusahaan e-commerce ya, tapi punya divisi atau bagian untuk menerbitkan dan membayar uang yang disetorkan kepada ShopeePay tersebut, atau seperti OVO juga ya, Dana, kemudian juga GoPay. Tapi kalau saya melihat sekarang ini yang sangat menonjol GoPay ya. GoPay itu kelihatannya menjadi market leader untuk pembayaran digital. OVO sendiri sepertinya udah agak mati ya, karena kemarin Lipo ya, Lipo Bank itu sebagai perusahaan yang menjamin ya OVO itu sudah mengeluh ya bahwa mereka mengalami kerugian yang besar karena mereka banyak memberikan diskon-diskon seperti itu. Dana juga begitu ya. Dana sekarang udah semakin jarang. Shopee ya, ShopeePay yang saya lihat juga sekarang makin booming ya, makin meroket gitu. Shopee pemain baru, tapi sekarang sudah lebih banyak dikenal ya, ShopeePay. Tapi yang masih menjadi raja pasar ya istilahnya gitu, itu adalah GoPay ya, seperti itu. Kemudian ada pedagang. Pedagang ini adalah merchant atau tempat-tempat di mana kita bisa belanja, baik belanja barang maupun belanja jasa, seperti hotel. Hotel kan belanja jasa ya, supermarket belanja barang,
pasar swalayan belanja barang, tempat-tempat hiburan belanja jasa, restoran belanja barang ya, dalam hal ini makanan dan tempat-tempat lainnya. Lalu tentu kita ya sebagai pemegang kartunya adalah nasabah yang namanya tertera dalam kartu kredit tersebut dan yang berhak menggunakannya untuk berbagai keperluan transaksi. Saya sendiri punya 2 ya, OVO sama GoPay pasti ya. OVO punya, Dana juga punya saya, tapi udah jarang dipakai. Kalau ShopeePay belum ya, saya belum. Sudah coba daftar tapi belum selesai ya, karena harus minta ini, dia minta apa, KTP ya, seperti itu. Jadi belum sempat saya urus itu. Tapi memang kita nggak bisa mengelak ya dari kemajuan teknologi untuk melakukan transaksi ya. Semakin digunakan ternyata semakin memudahkan kita. Ya. Seperti itu. Nah, sistem kerjanya seperti apa sih? Sistem kerjanya adalah nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu, ya, dapat dipenuhi dengan syarat-syarat yang tertentu. Misalnya itu tadi ada KTP, bahkan ada juga KK ya untuk hal-hal tertentu, untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Kemudian ada foto ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah bank atau lembaga pembiayaan menerbitkan kartunya. Ya, kalau sudah memenuhi syarat, maka diterbitkan kartunya. Ya, setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan kapabilitas calon nasabah. Ya. Nah, penyerahan kartu dan penggunaan kartu baru kita bisa melakukan transaksi. Ya. Seperti itu. Tapi saya sendiri berusaha kalau melakukan transaksi itu tidak utang ya. Seperti itu. Karena ya saya tahu lah utang itu memberatkan ya, memberatkan dan menjadi beban pikiran. Kalau terpaksa banget baru utang. Seperti itu. Jadi jarang menggunakan kartu kredit. Dulu saya punya kartu kredit tuh sampai banyak sekali ya teman-teman. Mungkin sekitar 15 atau 20 ya. Seperti itu. Semua bank saya punya tuh kartu kreditnya dulu. Ya. Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, semualah. Ya, sampai bank swasta seperti DSB ya. Seperti itu. Itu saya punya. Tapi setelah saya mengalami pengalaman pahit ya, yakni dikejar-kejar utang gitu ya, lalu saya berusaha untuk memperbaiki portofolio keuangan saya. Perlahan kartu kredit itu saya tutup satu persatu, seperti itu. Sekarang kartu kredit saya hanya ada 2 ya, hanya ada 2 bank ya, kira-kira begitu. Bayangkan dulu 20 loh, ya itu jarang-jarang orang punya kartu kredit sebanyak itu. Karena saya kalau setiap ngajuin tuh pasti dipenuhi gitu ya, karena dilihat kondisi keuangan saya tuh sehat gitu ya. Nah ini jenis-jenis kartu kredit. Nah ini ada yang disebut dengan charge card ya. Pemegang kartu harus melunasi semua tagihan kepada dirinya sekaligus pada saat jatuh tempo. Ini sepertinya sudah tidak ada ini ya, charge card ini. Seperti itu. Ya, ini dulu ya. Ini kan kalau kita misalnya transaksinya, jadi ini istilahnya kita harus menghabiskan uang yang sudah ditentukan.
Jadi pemegang kartu harus melunasi semua tagihan kepada dirinya sekaligus pada saat jatuh tempo. Seperti itu. Jadi nasabah misalnya melakukan transaksi sebesar 15 juta dalam waktu tertentu, maka saat jatuh tempo pembayaran harus dibayarkan sebesar 15 juta, tidak dapat dicicil. Ini sepertinya sudah tidak ada ya. Sudah digantikan oleh kartu kredit yang lebih fleksibel. Pemegang kartu dapat melunasi tagihan kepada dirinya sekaligus atau secara angsuran pada saat jatuh tempo. Misalnya kita transaksinya 2 juta, ya, kemudian sebulan kemudian jatuh tempo. Maka kalau kita nggak punya uang, kita bisa bayar dengan jumlah minimalnya saja. Misalnya minimalnya itu 200.000 ya. Kita bayar 200.000 saja. Nanti 1.800.000-nya sisanya itu dibayar pada bulan berikutnya. Tapi harus ada bunganya, harus disertai bunganya. Seperti itu. Dan bunganya itu cukup besar. Kalau nggak salah sekarang kartu kredit itu bunganya 2,5% ya. Tadinya 3%, sekarang rata-rata 2,5% sebulan. Ya. Seperti itu. Makanya ada orang ya, utangnya tuh tidak lunas-lunas di kartu kreditnya. Kenapa? Karena dia membayar hanya dengan nilai minimal. Misalnya minimalnya tadi 200.000 ya, utangnya 2 juta. Nah itu kan bunga berbunga. Sisanya itu 1.800.000 itu bunga berbunga. Nah itu ketika dilunasinya 200.000 setiap bulan itu mestinya kan 10 kali ya, 10 kali. Ya, 200.000 kali 10 kan berarti 2 juta. Tapi karena ada bunga berbunga itu bisa sampai 20 kali itu. Baru betul-betul lunas. Seperti itu. Seakan-akan nggak lunas-lunas gitu. Jadi memang utang itu ya, apa ya, menyakitkan gitu. Menyakitkan. Kecuali kalau utangnya memang untuk kebutuhan produktif. Ya. Kalau untuk kebutuhan produktif kan kita tidak membayar utang itu dari uang kita, tapi dari produktivitas kita. Misalnya utang untuk modal dagang misalnya, atau utang untuk membeli rumah misalnya. Rumah, dagang itu kan ada keuntungannya. Ya. Rumah kan lama-lama harganya naik. Dagang juga ada untung. Nah, dari keuntungan itulah kita bayar utang kartu kredit kita. Ya, itu tidak terasa. Tapi kalau utangnya itu dibayar dari pendapatan kita di tempat lain, itu terasa. Ya. Makanya kalau bisa, jangan kita tergiur lagi-lagi ya untuk membeli segala sesuatu dengan kartu kredit. Seperti itu. Kelihatannya sih keren ya. Dulu saya juga terjebak dengan fenomena itu tuh, dengan persepsi itu. Kayaknya punya kartu kredit, apalagi banyak gitu, kayaknya keren gitu. Pas buka dompet gitu, kartu kreditnya banyak. Seakan-akan orang yang kaya gitu ya, orang yang dipercaya bank, seperti itu. Tapi ternyata ya ketika bayarnya itu yang berat. Ketika kita gesek kartu kredit sih ringan gitu ya, tapi bayarnya yang berat. Seperti itu. Makanya kartu kredit itu harus betul-betul digunakan secara hati-hati. Apalagi semestinya kita nggak bangga ya dengan kartu kredit yang kita miliki. Karena kartu kredit itu kan kartu utang. Maksud utang bangga ya kan? Makanya saya heran kalau ada orang punya kartu kredit itu membanggakan gitu. Membangga-banggakan gitu. Bahkan ada orang yang ketika transaksi dia bisa bayar kontan, tapi dia malah justru pakai kartu kreditnya.
supaya kelihatan keren gitu. Padahal ketika dia menunjukkan kartu kreditnya di depan kasir gitu, dia menunjukkan dirinya adalah orang yang hutang gitu. Hutang itu kan sesuatu yang harus ditutup-tutupi mestinya. Sesuatu yang malah mestinya dianggap aib gitu ya. Makanya orang kalau punya utang tuh biasanya diem-diem aja. Seperti itu. Tapi ini dengan adanya kartu kredit bisa terbalik itu pandangan itu. Orang bangga menunjukkan kartu kredit ya di depan orang banyak, padahal itu adalah dia menunjukkan dirinya sedang berhutang. Saya sedang berhutang. Seperti itu. Kok bangga gitu ya? Nah, itulah hebatnya cuci otak ya yang dilakukan oleh kartu kredit itu. Sehingga orang berhutang yang dulu dianggap aib, dianggap sebagai sesuatu yang apa ya? Yang kurang terpuji gitu ya, hutang itu kan kurang terpuji ya. Tapi ini sekarang justru ya dengan kita punya kartu kredit justru berhutang itu dibangga-banggakan. Ya. Dan kenyataannya memang walaupun pakai kartu kredit sekalipun tetap aja jatuhnya hutang. Dengan bunga yang gila-gilaan lagi. Seperti itu. Yang sangat memberatkan nasabah. Ya. Nah, kemudian ada kartu debit. Ini juga umum dan masih berlaku sampai sekarang. Kartu debit berarti kita sudah punya uang di bank tersebut. Jadi uang kita digunakan dengan menggunakan kartu debit. Kalau kartu kredit kan kita nggak punya uang di bank tersebut. Atau di kartu tersebut ya, tidak ada uang. Jadi kita menghutang ya. Tapi kalau kartu debit kita tidak melakukan hutang, tapi malah kita menggunakan sendiri uang kita. Seperti itu. Ya. Uang kertas atau uang normal ya itu diganti dengan uang plastik, kira-kira begitulah. Nah, itulah kartu kredit. Kemudian ada cash card ya. Ini juga ini cash card sudah digabung dengan debit ya sekarang ini. Dulu dipisah memang, tapi sekarang digabung. Berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM maupun langsung di teller bank. Namun pembayaran cash ini tidak dapat dilakukan di luar bank. Ini sudah digabung dengan kartu debit ya. Karena kartu debit bisa juga digunakan di ATM. Ya, kemudian ada cek garansi, ini juga sudah jarang ya digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat digunakan untuk menarik uang tunai. Jadi yang lebih umum sekarang ini itu adalah hanya dua kartu, yakni debit card dan credit card. Seperti itu. Fungsi-fungsi yang lainnya itu sudah digabung di dalam dua kartu ini. Misalnya charge card ini ya, charge card ini yang membayar langsung, tidak boleh hutang, tidak boleh dicicil ya, itu sekarang sudah dipindahkan juga kepada credit card. Jadi credit card ini bisa kita membayar hutang kita langsung lunas ya. Dalam contoh tadi misalnya hutang kita 2 juta, langsung pada jatuh tempo kita bayar 2 juta. Itu boleh, bahkan itu lebih baik ya. Sehingga kita tidak terlibat pada hutang ya, hutang berkepanjangan. Seperti itu. Tapi kalau kita ada kesulitan, ada ketidakmampuan ya bisa kita cicil. Bahkan sekarang di kartu kredit itu ya kita ditawarkan tuh sama customer service-nya. Ya, misalnya untuk transaksi tertentu ya, misalnya transaksinya di atas 2 juta. Ya, misalnya saya transaksinya 5 juta ya. Berarti kan lebih dari 2 juta. Nah, nanti ada customer service yang telepon saya. Pak, ini Bapak baru saja menggunakan kartu kredit kami. Transaksinya 5 juta.
apakah Bapak berkenan kalau transaksinya ini dijadikan cicilan tetap selama berapa bulan Bapak berkenannya? Apakah 6 bulan, 12 bulan, atau 24 bulan? Seperti itu. Dan itu bunganya lebih ringan daripada kita tidak menggunakan cicilan tetap. Ya, misalnya kita bayar utang kita misalnya 5 juta, kita bayar bulan pertama pada saat jatuh tempo 500, bulan kedua pada saat jatuh tempo 300 gitu. Jadi tergantung adanya uang kita gitu ya. Itu ternyata saya hitung-hitung lebih murah kalau kita menggunakan fasilitas cicilan tetap ya yang ditawarkan oleh setiap kartu kredit. Jadi setiap kartu kredit sekarang udah ada fasilitas cicilan tetapnya untuk transaksi di atas minimal. Minimalnya berapa? Masing-masing bank beda-beda itu. Ya. Nah, itu kira-kira ya. Kalau ini adalah kartu pelanggan ya. Kartu langganan ini untuk misalnya kalau Garuda Miles ini untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu di Garuda. Misalnya kita beli tiket atau kita di bandara ya, di lounge-nya itu kita dapat fasilitas-fasilitas tertentu. Termasuk Astacard ya, Matahari Card ini untuk misalnya Matahari Card ini untuk dapat diskon kalau kita beli pakaian misalnya di Matahari. Nah, ini sifatnya khusus ya untuk perusahaan tertentu gitu ya. Kemudian kartu internasional ya. Kartu internasional ini bisa dipakai di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia. Yang terkenal itu memang ada dua ya. Kalau sekarang ada dua itu, Visa Card sama Mastercard. Dulu memang ada Diners Card, kemudian American Card. Tapi ini kayaknya udah jarang ya. Entah udah tutup apa belum saya juga nggak tahu. Tapi biasanya Visa Card atau Mastercard ini ditempel di kartu kredit. Ya, jadi udah digabung itu di dalam kartu kredit. Nah, seperti ini nih ya, teman-teman. Di kartu kredit itu ada logo Mastercard. Sehingga kartu kredit ini bisa dipakai di seluruh dunia. Ya. Untuk mengambil uang misalnya di ATM atau di tempat-tempat tertentu ya yang bekerja sama dengan Mastercard. Seperti itu. Jadi kalau kita ke luar negeri, kita nggak perlu bawa duit banyak-banyak, cukup bawa kartu kredit aja. Nanti kita bisa ngambil uang di sana. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga kartu prabayar. Ini kartu prabayar sebetulnya hampir sama seperti kartu debit ya. Jadi uangnya sudah ada di sana, di kartu tersebut. Seperti itu. Oh, tadi saya lupa nyebut e-money ya. E-money juga ini menjadi kartu prabayar yang cukup populer. Seperti itu. E-money ini dikeluarkan oleh Mandiri, ya. Lalu ada Brizi dikeluarkan oleh BRI, atau Tapcash ya dikeluarkan oleh BNI. Lalu ada Bank BTN, ya, Billing, ya, ada BCA Flash, ya. Kemudian Indomaret Card dan Pertamina Gas Card. Ya, ini bisa digunakan bukan hanya di perusahaan tersebut, misalnya bukan hanya digunakan di Indomaret, tapi juga bisa digunakan di tempat-tempat lain. Tapi di antara 8 kartu kredit ini yang paling moncer gitu ya, yang paling banyak bisa digunakan itu di berbagai tempat itu adalah e-money ini. E-money atau e-tol ini ya, punyanya Mandiri. Ini bisa digunakan di banyak tempat. Seperti itu.
Ya. Jadi bedanya dengan kartu debit adalah kalau kartu prabayar ini kita tidak harus menjadi nasabah dari bank tersebut. Seperti itu. Kemudian ada saldo maksimalnya. Misalnya 1 juta. Saldo maksimal itu berarti tidak bisa kita menyimpan di dalam kartu prabayar itu lebih dari 1 juta. Jadi dibatasi ya, dibatasi jumlah maksimal yang bisa ditabung ya, atau ya ditaruh di dalam kartu kredit ini. Dan tidak membutuhkan PIN, jika habis harus diisi ulang. Nah, untuk sekarang ini ya, kalau kita masuk tol misalnya, maka kita membutuhkan nih kartu-kartu ini. Ya. Saya kan sering masuk tol ya, saya membutuhkan. Ya, tapi saya pakainya tadinya punya Brizi juga, Indomaret Card juga. Tapi sekarang saya gunakannya hanya e-tol aja nih. E-tol ya. Seperti itu. Jadi sekarang isinya juga lebih mudah lagi. Ya, kartu-kartu ini lebih mudah dengan adanya fasilitas NFC ya, NFC di HP kita. Jadi tinggal kita tempel aja kartunya di situ, lalu kita tulis atau terbaca ya nomor ininya, nomor kartu kita, lalu kita debit ya dari kartu kredit kita, maaf kartu dari M-banking kita ya. Misalnya kalau saya mengisi itu melalui kartu Mandiri misalnya, ya. Jadi saya ambil uang saya melalui kartu Mandiri, lalu dengan NFC itu langsung dimasukkan ke e-tol. Seperti itu. Jadi nggak perlu lagi antri gitu ya, atau repot-repot ke Indomaret misalnya untuk mengisi saldo di kartu e-money kita. Seperti itu. Makanya fasilitas NFC itu bagi orang yang sering menggunakan sering naik tol gitu ya, sering melalui tol, itu penting banget NFC di HP itu. Seperti itu. Ya, jadi sangat mudah sekali sekarang untuk mengisi e-tol. Bahkan saya beberapa kali tuh ngisi e-tolnya tuh di tengah jalan gitu ya. Di berhenti sebentar gitu, setelah saya cek ternyata e-tol saya ini kayaknya minim, padahal di depan ada gerbang tol gitu. Khawatir nanti saldonya itu tekor gitu ya daripada biaya tolnya, maka saya isi dulu gitu supaya aman. Teman-teman mungkin pernah melihat kan ya, ada orang yang ketika di gerbang tol itu ya dia membuat kendaraan lain antri panjang tuh. Karena ternyata gerbang tolnya tuh nggak bisa kebuka. Kenapa nggak bisa kebuka? Ternyata e-tolnya itu tekor gitu. Tekor. Akhirnya solusinya adalah dia meminta pinjam e-tol dari mobil di belakangnya. Itu solusinya kalau sekarang. Tapi itu kan menahan malu ya, menahan malu. Bahkan dalam beberapa kesempatan yang saya lihat gitu ya, itu kadang-kadang diomelin dulu gitu. Bapak gimana sih? Seperti itu sama mobil-mobil di belakangnya. Ya kan? Masuk tol tapi nggak lihat imaninya gitu. Kan nyusahin orang lain gitu. Jadi di apa dicela lah ya sama orang di belakangnya. Itu kan malu ya. Malu. Jadi memang sebaiknya ya kita kalau masuk tol itu harus mengecek dulu nih e-tol kita memenuhi syarat nggak ya untuk membayar di gerbang berikutnya. Nah ini berikutnya adalah cara memilih kartu plastik.
Ya. Kartu plastik dikatakan baik apabila persyaratannya ringan, ya, tidak berbelit-belit, tapi ringan. Kemudian prosesnya mudah, cepat, serta tidak bertele-tele. Sekarang ini malah sebetulnya kalau untuk mendapatkan kartu kredit, ya, kartu kredit itu sangat mudah, ya, sangat mudah. Mungkin teman-teman kalau jalan-jalan di mall tuh seringkali ya ditawarkan untuk menjadi pemilik kartu kredit. Ya, mereka menawarkan gitu ya dengan bahkan dikasih bonus gitu ya, kasih bonus ini dan itu seperti itu. Karena mereka yang penting adalah mereka sudah punya orang yang mau berhutang kepada mereka. Jadi kartu kredit itu dihambur-hamburkan gitu ya, seperti itu. Yang penting orang sudah punya kesempatan lah untuk berhutang dengan mereka, ya kan? Dengan kata lain, ya mereka sudah mendapatkan keuntungan dengan cara yaitu tadi memperbanyak kartu kredit. Seperti itu. Karena kalau orang tersebut berhutang, ya ada keuntungan kan? Karena bunganya tinggi. Seperti itu. Ya, makanya dulu saya tergiur itu. Ya, seakan-akan saya punya kesempatan banyak lah untuk berhutang. Ya, tapi di kemudian hari saya berpikir saya malah menyusahkan diri sendiri ya dengan mempunyai kartu kredit yang banyak. Akhirnya saya tutup satu persatu itu. Ya. Nah, yang ketiga adalah memiliki jaringan yang luas, ya, serta biaya penggunaannya relatif rendah. Ya, kartu kredit itu ada biaya. Jangankan kartu kredit, kartu debit aja, kartu yang kita gunakan untuk di ATM, ya itu ada biayanya. Seperti itu. Kartu harus dapat digunakan dengan multifungsi. Ya, jadi bukan hanya untuk kartu kredit, tapi juga bisa untuk jadi kartu hutang, ya, seperti itu. Kemudian penggunaan kartu memberikan rasa bangga kepada penggunanya. Dulu orang bangga punya kartu kredit Citibank. Waktu itu Citibank belum terkena kasus di Amerika tentang kecurangan. Ya, Citibank. Citibank itu kan pernah terlibat skandal ya di Amerika, skandal yang mendunia gitu. Ya, saya lupa persis itu kasusnya apa, tapi yang penting sebelum adanya skandal itu, Citibank itu dianggap sebagai bank yang prestisius, termasuk kartu kreditnya. Orang bangga kalau punya kartu kredit Citibank. Seperti itu. Karena perusahaan Amerika kan, bank Amerika gitu. Ya, tapi setelah tahun 2003 kalau nggak salah ya, seperti itu. Semenjak krisis ekonomi dunia tahun 2003, Indonesia juga mengalami pada saat itu. Ya, dan salah satu perusahaan yang bangkrut ya, itu salah satu adalah Citibank ya. Seperti itu. Nah, setelah itu Citibank tidak lagi menjadi primadona ya dalam kartu kredit. Dulu dia menjadi primadona. Maksudnya primadona itu dibanggakan, kemudian dijadikan sebagai apa ibaratnya parameter ya. Jadi kalau kita udah punya kartu kredit Citibank, untuk mempunyai kartu kredit lain tuh dipermudah seperti itu. Tapi kalau sekarang enggak. Ya. Bahkan orang sekarang menghindar ya untuk memiliki kartu kredit Citibank. Itu tadi karena banknya bermasalah. Ya, dulu ya, kalau sekarang mungkin udah sehat kembali. Tapi masyarakat masih trauma gitu ya, berhubungan dengan Citibank. Seperti itu. Nah, sekarang market leader kartu kredit apa ya kalau di Indonesia? Sepertinya BCA ya.
Sepertinya BCA. BCA masih menjadi leader ya, kartu kredit BCA. Flashnya juga, flashnya setahu saya juga masih moncer ya, flash. Yang ini tadi nih, kartu prabayarnya. Ini flash ya. Ini masih banyak yang pakai. Jadi kalau yang pertama e-tol atau e-money, yang kedua flash ya, yang bersaing dalam kartu prabayar. Seperti itu. Nah, apa keuntungan dan kerugian dari kartu plastik? Nah, keuntungannya bagi bank apa, bagi pemegang kartu kredit dan bagi pedagang apa? Nah ini ya, keuntungannya bagi bank atau lembaga pembiayaan adalah adanya iuran tahunan. Iuran tahunan. Kalau kartu kredit malah iuran tahunannya itu besar. Ya, katakanlah 200.000 itu untuk yang biasa. Kalau yang untuk platinum, dia kan ada golongan-golongannya tuh ya. Itu ada yang silver ya, kemudian gold, kemudian platinum. Paling tinggi platinum itu saya pernah punya platinum itu 750 setahun ya, 750.000 setahun. Dan hebatnya itu ya, walaupun kartunya nggak dipakai atau kurang aktif, tetap kita kena iuran tahunan. Seperti itu. Tapi kalau saya sekarang setelah saya belajar banyak gitu ya, ternyata iuran tahunan itu bisa dihanguskan ya. Bisa kita minta supaya tidak usah bayar gitu. Caranya gimana? Ya kita telepon customer service-nya. Kita keberatan, bahkan kalau perlu kita ancam gitu ya. Kalau misalnya nggak mau dihanguskan, diputihkan gitu, ya sebaiknya kartu kredit saya tutup aja. Itu biasanya mereka takut. Seperti itu. Ini rahasia juga ya. Saya hampir tidak pernah bayar kartu iuran. Seperti itu. Iuran tahunan hampir saya tidak pernah bayar. Ya. Karena mereka udah dapat keuntungan kan dari bunga gitu. Caranya itu tadi ya, telepon customer service-nya, kemudian minta kalau mereka ngotot, kita ngotot juga untuk menutup kartunya. Seperti itu. Biasanya mereka mengalah tuh, karena mereka kalau kita menutup kartu mereka rugi. Ya. Mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hutang ya dari nasabahnya. Ya kan? Kemudian yang kedua bunga. Nah, bunga ini dikenakan pada saat kita berbelanja. Semakin besar yang menunggak berarti semakin besar perolehan bunganya. Nah, ini hitungannya agak ini nih rumit nih ya. Karena mereka pakai sistem computerized ya. Komputerisasi, pokoknya kita udah dapat aja tagihan bulan berikutnya tuh pada saat jatuh tempo tuh berapa gitu. Seperti itu. Jadi kartu kredit itu untuk teman-teman ketahui itu ada 2 periode ya. Periode jatuh tempo dalam sebulan ya, periode jatuh tempo dan periode ini apa? Cetak billing ya, cetak penagihan. Itu selisihnya 15 hari. Ya, 15 hari. Jadi kalau cetak billingnya itu tanggal 15 setiap bulan, nanti jatuh temponya itu tanggal 30. Seperti itu. Ya. Nah, jatuh tempo cetak billing itu di pertengahan ya. Cetak billing itu di pertengahan dari bulan di mana kita terhitung sebagai nasabah.
Jadi kalau kita misalnya menjadi nasabah itu mulai tanggal 7 Juli, maka 15 hari kemudian keluar itu tagihannya. Ya. Kemudian 15 hari kemudian dari keluar cetak tagihannya itu jatuh tempo. Kalau nggak bayar pada saat jatuh tempo, maka kita kena bunga. Bunganya bertambah. Jadi bunga keterlambatan. Bukan, istilahnya denda ya. Kena denda. Seperti itu. Dendanya itu besar ya. Cukup besar itu. Seperti itu. Akhirnya kita jadi terlibat dengan bunga berbunga gitu. Karena dendanya itu diambil dari besaran bunga juga. Seperti itu. Jadi mau nggak mau memang kita harus membayar supaya tidak ditagih oleh debt collector gitu ya. Seperti itu. Nah, strateginya supaya kita tidak terlibat utang ya dengan kartu kredit kita itu, ya kita bayar. Kita bayar setiap bulan itu harus disisakan ya uang kita, harus disisihkan uang kita untuk membayar utang kita di kartu kredit. Kalau bisa langsung bayar maksimal aja, sehingga kartu kredit itu tidak menyusahkan kita. Ya, permasalahannya kan ada orang yang pintar utang nih, bukan pintar utang ya, yang kalau hutang itu nggak mempertimbangkan resikonya gitu. Ya, utangnya enak gitu, bayarnya baru pusing dia. Nah inilah yang kalian lihat itu kalau di YouTube gitu ya, atau di mana di berita-berita itu adanya kredit macet, utang kredit ya, kartu kredit maksud saya, kredit macet, kartu kredit, seperti itu. Nah saya sering sekali tuh dapat ini dapat SMS tentang jasa untuk membantu berhadapan dengan pihak bank kalau kredit kita macet. Ya, sekaligus menawarkan jasa pengacara seperti itu. Katanya itu bisa kita bayar sampai setengahnya dari utang kita. Seperti misalnya utang kita 17 juta gitu ya, itu bisa hanya 9 juta misalnya. Dengan bantuan jasa tadi ya, jasa membantu kredit macet ya di kartu kredit. Tapi saya sendiri belum pernah menggunakan jasa tersebut. Karena ya alhamdulillah saya belum pernah ya mengalami kredit macet ya di kartu kredit. Seperti itu. Saya nggak mau berhubungan sama debt collector gitu. Ya. Makanya saya bayar utang itu dengan baik ya. Makanya sampai sekarang tuh banyak sekali yang nawarin gitu ya, baik telepon maupun WA gitu atau SMS untuk saya itu minjem duit gitu. Karena mungkin dilihat portofolio saya itu bagus gitu. Ya. Tapi ya jangan pernah tergiur gitu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ada biaya administrasi. Seperti itu. Ya, bahkan ada biaya administrasi ini macam-macam nih, ada biaya materai, biaya cetak billing ya, cetak tagihan. Padahal dikirimnya melalui email loh. Sekarang udah jarang sekali ya. Cetak tagihan itu dikirim melalui pos gitu. Itu udah jarang. Rata-rata sudah dikirim melalui email. Seperti itu. Tapi mereka tetap ngenakan tuh biaya cetak tagihan gitu. Terus ada biaya denda ini. Ya, seperti itu. Nah, ini dari sinilah mereka mendapatkan keuntungan. Nah, apa keuntungannya bagi pemegang kartu?
kemudahan memperoleh uang tunai. Seperti itu. Ya, misalnya kita bawa duit sedikit, ya, maka kita kalau tiba-tiba ada keperluan mendesak, ya, yang uangnya itu melebihi dari uang cash yang kita bawa, ya kita bisa mencairkan uang kita melalui ATM. Kemudian berbelanja, ya tidak perlu membawa uang tunai, melakukan transaksi, ya, bahkan bisa utang tadi dengan kartu kredit. Nah, ini kartu kredit sekarang saya akali nih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau punya kartu kredit, cara ngakalinnya gimana? Ngakalin di sini dalam tanda kutip ya. Itu kalau beli barang yang ada fasilitas kreditnya, dan kreditnya dengan bunga 0%. Gitu. Ya. Itu caranya kita ngakalin kartu kredit. Ya, supaya kita nggak rugi punya kartu kredit. Sebab kalau dari utang, ya kita ngutang, kemudian mereka yang ngatur suku bunganya, kita rugi. Nah, sekarang saya itu hanya menggunakan kartu kredit kalau misalnya ada promosi ya, bahwa beli ini itu bisa dicicil dengan bunga 0%. Betul-betul 0%. Ya, saya sekarang kalau beli HP itu, atau beli HP anak-anak saya, ya, itu saya gunakan tuh promo-promo tersebut. Jadi misalnya beli HP ya, itu harganya 2,5 juta misalnya. Ya. Itu ada fasilitas kredit 0% untuk 6 bulan, 12 bulan, bahkan untuk BNI itu sampai 24 bulan. Kartu kredit BNI itu paling lama ya. Itu bisa sampai 24 bulan, teman-teman. Bayangkan 24 bulan dibagi 2,5 juta. Ya. Berapa tuh? Misalnya katakanlah harga HP-nya 2,5 juta ya. Seperti itu. Beli cash kita 2,5 juta. Kalau kita cicil sama 2,5 juta. 2,5 juta juga. Nah, saya ambil misalnya 12 bulan. Ya. 24 bulan yang paling lama tuh. Itu biasanya kartu kredit BNI tuh. Kalau BCA nggak sampai. BCA itu paling lama 18 bulan. Ya. Itu berarti saya nyicil 104 ribuan. Ya. Daripada beli cash, mendingan saya beli nyicil aja dengan bunga 0%. Seperti itu. Nah, itu keuntungan kartu kredit sekarang ini ya. Seperti itu. Ya, bukan hanya untuk beli HP ya. Ada barang-barang tertentu juga, misalnya elektronik, beli AC misalnya. Beli komputer atau laptop ya. Itu ada fasilitas 0% itu. Nah, itu yang saya gunakan untuk kartu kredit sekarang ini. Ya. Itu yang saya bilang, kita ngakalin kartu kredit gitu. Selama ini kita ya bayar bunga sama mereka, sekarang ya mereka nggak dapat bunga gitu ya. Mungkin mereka masih dapat ini ya, masih dapat biaya administrasi ya kan, karena kartu kreditnya masih kita pakai. Tapi mereka udah nggak kena biaya denda, kita udah nggak kena biaya denda karena kita nggak pernah terlambat, kita nggak kena bunga ya, seperti itu. Yang besar itu, iuran tahunan juga kita nggak kena karena tadi bisa disiasati dengan cara telepon ke customer service. Jadi kita cuma kena biaya administrasi. Dan itu besarannya juga nggak terlalu tinggi sebetulnya. Nah, itu kalau mau ngakalin dalam tanda kutip kartu kredit sekarang ini. Gunakan kartu kredit untuk fasilitas kredit dengan bunga 0%. Ya. Mereka keuntungannya dari mana? Ya keuntungannya dari biaya administrasi. Kalau nasabahnya seperti saya ya, mereka tetap dapat keuntungan dari biaya administrasi.
Tapi kalau nasabahnya rajin ngutang gitu, rajin ngutang, bahkan udah rajin ngutang, kemudian bayarnya juga tertunda-tunda, ya mereka dapat dari 4 macam ini mungkin. Ya, seperti itu. Makanya kita akalin itu dengan cara itu tadi ya. Nah, kemudian bagi pedagang, apa keuntungannya? Meningkatkan omset. Ya, dengan menggunakan kartu kredit, maka lebih mudah terjadinya transaksi. Kemudian pelayanan kepada pelanggan semakin cepat, seperti itu. Ya, semakin cepat. Kemudian nasabah juga bisa ngutang gitu ya, dengan menggunakan kartu kredit misalnya tadi. Nah, kerugiannya apa? Bagi bank adalah kredit macet. Seperti itu. Ini memang resiko yang sebetulnya sudah diperhitungkan oleh mereka ya. Mereka biasanya sudah punya cadangan ya, cadangan kredit macet ini. Kemudian bagi nasabah, pemborosan dalam belanja. Terutama kartu kredit tadi itu. Kartu kredit itu membuat gaya hidup konsumtif. Ya, mungkin teman-teman pernah melihat ya, orang-orang yang atau pernah mendengar lah gitu ya, orang-orang yang terlibat utang piutang dan pola hidupnya menjadi konsumtif disebabkan karena punya kartu kredit. Ya, kemudian kerugiannya bagi nasabah apalagi biaya tambahan. Ya, sebagai pemegang kartu kredit ada biaya tambahan tadi itu, biaya administrasi, biaya bunga, iuran tahunan dan lain-lain. Terus adanya limit yang diberikan terlalu kecil. Jadi kartu kredit itu teman-teman ya, itu limitnya itu naiknya secara perlahan gitu. Misalnya kalau teman-teman ya baru kerja ya, mungkin limitnya itu hanya 5 juta. Ya, jadi teman-teman hanya bisa menggunakan kartu kredit itu sebanyak-banyaknya 5 juta. Seperti itu. Tapi semakin kita sering menggunakan kartu kredit dan semakin sehat dipandang ya, kita sebagai nasabah yang sehat gitu, nanti dinaikkan tuh dengan sendirinya. Seperti itu. Saya sendiri itu punya kartu kredit ya, walaupun jarang saya pakai, itu limitnya rata-rata sudah 50 juta. Bahkan ada satu tuh yang nggak pernah saya pakai tuh 75 juta. Jadi saya bisa menggunakan kartu kredit itu sekali transaksi langsung 75 juta bisa. Seperti itu. Misalnya beli motor ya, beli motor 3 biji gitu ya. Satu biji motor harganya 25 juta bisa. Kalau mau gitu ya. Tapi saya ya karena saya sudah belajar lah dari pengalaman untuk bisa mengendalikan nafsu gitu ya. Nafsu konsumtif nggak saya pakai itu. Ya. Jadi sekarang saya pakai kartu kredit itu tadi itu semata-mata untuk mendapatkan itu apa? Promosi kredit tanpa bunga. Seperti itu. Termasuk kalau beli iPhone ya. iPhone itu juga ada kreditnya tanpa bunganya. Ditawarkan oleh masing-masing pemegang kartu kredit. Masing-masing bank-bank ya, bank-bank penerbit kartu kredit. Kalau ada pertanyaan, berarti banknya rugi dong kalau hanya dipakai kartu kredit itu hanya untuk promosi bunga 0% seperti yang saya lakukan. Enggak juga. Cuman keuntungannya berkurang aja. Karena dia berhadapan dengan nasabah yang cerdas gitu. Keuntungannya berkurang aja. Kayak saya gitu ya. Ya, bank yang menerbitkan kartu kredit untuk saya itu keuntungannya hanya dari biaya administrasi aja. Seperti itu. Tetap dia untung walaupun tidak sebesar nasabah yang tidak cerdas ya menggunakan kartu kredit. Nah, ini persyaratan pemegang kartu. Ya.
Kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ini bahkan menyerahkan slip gaji ya, surat keterangan penghasilan, ini ada juga ya yang sampai seperti itu ya, untuk menunjukkan bahwa kita punya penghasilan rutin seperti itu. Nah, ini pelayanan ATM ya. Sekarang ATM bukan hanya untuk narik duit, tapi juga untuk setor uang. Makanya saya nggak pernah lagi ke bank, cukup ke ATM saja untuk nyimpen duit seperti itu. Misalnya saya dapat rezeki ya gitu ya, ya dari mana gitu misalnya, terus saya nggak mau megang duit tersebut, daripada ke bank gitu, yang tempatnya jauh dari rumah saya, mendingan saya ke ATM aja, ya, store aja di situ. Karena sekarang ATM itu bukan hanya untuk menarik uang, tapi untuk menyetor uang juga. Untuk transfer apalagi ya. Jadi ATM itu bisa untuk apa-apa sekarang. Transfer, kemudian bayar tagihan ya, tagihan apa aja. Tagihan PBB, tagihan PAM, ya, tagihan listrik, tagihan pulsa ya. Kalau kita pakai pulsa pasca bayar, kartu Halo misalnya, seperti itu. Bahkan bisa beli pulsa prabayar ya, wah bisa macam-macam lah. Termasuk meminta rekening koran atau menginformasikan saldo ya, saldo, mengecek saldo ya, bahkan memesan buku cek ya, dan pelayanan lainnya tergantung dari masing-masing bank tadi. Seperti itu. Makanya sekarang kantor-kantor bank itu semakin sepi ya. Bukan karena orang menjauh dari bank, bukan. Karena bank tersebut sekarang sudah memiliki cara pelayanan yang berbeda. Ya, dan itu menguntungkan bank. Bank nggak perlu banyak karyawan, ya kan? Nggak perlu banyak gaji karyawan karena semuanya sudah diambil alih oleh digitalisasi pelayanan. Ya. Pelayanan yang terkomputerisasi gitu ya. Seperti itu. Orang ke bank itu hanya untuk kondisi mendesak saja. Misalnya kalau hilang kartu ya, kartu debit misalnya, atau untuk mengeluh ya, mengadu kepada customer service yang tidak bisa dipenuhi dengan cara menelpon saja misalnya, ya, atau untuk mengganti buku tabungan misalnya. Walaupun buku tabungan juga sekarang udah nggak berfungsi lagi sebetulnya. Ya, orang udah nggak mau lagi sekarang nyetak ngeprint ya, istilahnya ngeprint buku tabungan tuh udah nggak zamannya lagi. Kayak saya udah bertahun-tahun ya tidak pernah ngeprint lagi. Buat apa ngeprint? Orang kita udah tahu kok ya, transaksi kita melalui aplikasi m-banking gitu ya. Seperti itu. Makanya saya pernah mengatakan kepada teman-teman suatu ketika ya mungkin buku tabungan itu akan dihilangkan. Nanti ya yang nggak ada gunanya lagi buku tabungan ya, karena kita bisa mengecek transaksi keuangan kita di m-banking seperti itu. Dan di situ bisa kita minta secara detail juga ya kan, seperti itu. Nah, ini manfaat ATM ya, praktis dan efisien dalam pelayanannya. Apalagi sekarang ATM itu sudah digantikan banyak fungsinya oleh m-banking tadi ya, melalui aplikasi-aplikasi tadi. Sehingga orang ke ATM itu hanya sekedar menarik uang tunai atau menyetor, transfer, ya,
bayar tagihan, mengecek saldo, dan layanan lainnya itu sudah diambil alih oleh M-Banking ya, M-Banking. Ya. Kalian tahu kan M-Banking ya? Tahu, Pak. Ya. Ya, kayak saya nih ya, ini saya punya BSI ya. Ini BSI kayak begini nih tuh. Mungkin bisa dilihat ya. Ini BSI seperti ini. Ini M-Bankingnya BSI, Bank Syariah Indonesia. Terus kalau pegawai Kementerian Keuangan itu harus punya Mandiri ya, Mandiri atau BRI seperti itu. Karena nanti kalian harus punya tuh, karena nanti uang gaji kalian dikirim melalui Mandiri, tapi di beberapa provinsi dikirim melalui BRI ya. Nah ini Mandiri kayak begini nih. Mandiri sekarang bukan bekerja sama, sekarang namanya Livin ya. Livin. Ini Livin by Mandiri. Ini kayaknya anak perusahaannya Mandiri ini ya. Yang khusus bergerak dalam digitalisasi pelayanan gitu ya. Nah, ini menunya komplit. Seperti itu. Jadi intinya adalah kita bisa, jadi kalau Anda lihat kok ATM sekarang sepi ya, ya karena orang sudah banyak melakukan transaksi melalui M-Banking ya, seperti itu, atau melalui aplikasi banknya. Nah kemudian pengoperasiannya juga relatif mudah, pelayanan 24 jam. Ini kalau misalnya ATM-nya memang buka 24 jam ya, dan rata-rata ATM memang 24 jam. Lalu menjamin keamanan dan privasi, memungkinkan untuk mengambil tunai lebih dari 1 kali, ya, walaupun dibatasi ya, misalnya hanya 10 juta sehari gitu, atau 5 juta sehari gitu. Ya tergantung dari jenis kartu kredit kartu debit kita ya. Lalu yang paling penting ini terdapat di berbagai tempat strategis, sehingga kita nggak perlu jauh-jauh mendatangi kantor bank tersebut. Ya. Nah ini kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah kartu plastik. Ada pertanyaan? Mau tanya Pak, Ya silakan, Rafif. tadi kan ada itu Pak, kartu kredit bunga 0%. Dan dari Ya, situ kan bank cuma dapat keuntungannya dari biaya administrasi ya Pak. betul. Terus apakah ada kayak pertimbangan dari bank sampai-sampai mereka mau ngasih promo bunga 0% itu Pak? Padahal kan itu mengurangi profit mereka Pak. Ya, mereka kan gini ya, bank itu kan berpikirnya setiap perusahaan sebetulnya ya, bukan hanya bank ya. Setiap perusahaan itu untuk mendapatkan profit, mereka berpikir daripada mendingan-mendingan gitu. Maksudnya begini, kalau misalnya nasabahnya itu nggak bisa nggak bisa diakalin gitu ya oleh mereka, istilahnya bukan diakalin ya. Kalau misalnya bank tersebut tidak bisa mendapatkan banyak uang dari nasabahnya, dapat sedikit aja nggak apa-apa. Seperti itu. Bahkan nggak dapat untung nggak apa-apa. Yang penting mereka tercatat sebagai nasabahnya. Seperti itu. Makanya rata-rata kartu kredit itu takut kalau kita menutup kartu kreditnya. Walaupun nggak pernah dipakai oleh kita. Ya. Mereka tetap berharap suatu ketika kita akan pakai kartu kredit mereka, sehingga mereka tetap memiliki peluang. Jadi mereka membeli peluang gitu, ya, membeli potensi keuntungan. Ditambah lagi nanti kan kalau misalnya dicatat gitu ya, dalam portofolio mereka, dalam laporan keuangan mereka misalnya yang detail itu, mereka bisa nyebutin bahwa nasabah mereka tuh jumlahnya sekian gitu. Katakanlah 500.000 orang gitu. Seperti itu. Walaupun yang aktif mungkin hanya 10.000 orang gitu. Ya. Tapi mereka sudah
mempercantik portofolio laporan keuangan mereka. Seperti itu. Jadi semua usaha ya, semua bisnis itu motonya begitu. Daripada mendingan. Yang penting mereka tetap punya peluang keuntungan. Makanya Anda jangan heran kalau misalnya OVO ya. OVO kenapa waktu awal-awal itu memberikan bonus ya. Memberikan apa istilahnya? Diskon ya. Diskon besar-besaran. Setiap kita pakai OVO maka ada diskon 30% misalnya dari harga makanan gitu. Dan terus-menerus itu. Ya. OVO itu sebetulnya belum dapat untung dengan cara seperti itu. Karena dia kan harus menutupi selisih antara apa yang dibayar oleh konsumen dengan apa yang harus dia bayar kepada produsen, kepada pedagang makanan ya. Seperti itu. Tapi kenapa Oppo melakukan itu? Karena Oppo ingin ingin menjadi perusahaan yang apa istilahnya ya, yang tetap mempunyai pelanggan banyak. Kan dengan adanya promo semacam itu kan orang banyak pengen punya OVO gitu. Karena ada diskon yang menarik. Nah, diharapkan nanti mereka jadi pelanggan setia gitu. Walaupun di kemudian hari udah nggak ada lagi tuh promo-promonya. Seperti BCA juga begitu kan. BCA tuh sekarang udah pelit gitu memberikan promo-promo. Seperti itu. Tapi karena kita udah pakai BCA lama, akhirnya kita tetap pakai BCA. Nah, kira-kira gitulah. Yang kedua, maksudnya OVO adalah supaya saingannya mati gitu. Karena yang lebih banyak dipakai adalah OVO. Sehingga yang lainnya itu ditinggalkan. Karena pesaing yang lainnya tidak memberikan diskon yang besar seperti OVO. Kan kita ini kan konsumen itu ingin transaksi yang semurah-murahnya ya kan, dan itulah yang dimanfaatkan oleh OVO. Cuman masalahnya adalah ternyata OVO di tengah jalan nggak kuat modalnya, itu yang membuat OVO akhirnya mati. Ya, ternyata siapa itu James Riyadi ya, pemilik Lipo Group itu, atau Mokhtar Riyadi ya bapaknya itu, sampai nulis sampai mengumumkan di media massa bahwa mereka tuh nggak kuat ya, modal mereka tuh nggak sebesar yang mereka perkirakan ya. Mungkin saking banyaknya orang pakai OVO pada waktu itu ya, sehingga akhirnya mereka modalnya tuh cepat habis. Ya, mereka perkirakan misalnya mereka tuh bayarin kita nih konsumen ya, untuk membayar diskon itu selama 1 tahun, ternyata dalam waktu 6 bulan tuh udah habis gitu modalnya. Harus disuntik dana lagi kan? Seperti itu. Harus disuntik dana lagi untuk 6 bulan berikutnya. Nah, mereka nggak punya lagi duit. Akhirnya OVO kemudian tidak punya lagi diskon-diskon. Coba deh kalian lihat, OVO tuh udah nggak ada diskon lagi sekarang. Seperti itu. Lalu dampaknya apa? Ya orang akhirnya lari dari OVO. Makanya OVO sekarang jarang dipakai. GoPay juga begitu kan. Dulu OVO tuh bersaingnya sama GoPay. GoPay dulu banyak promonya juga. Tuh bersaing tuh dua-duanya tuh. Ya. Sekarang GoPay ada nggak promonya? Halo? Udah jarang Pak GoPay. Udah jarang, betul. Ada tapi jarang. Ada tapi nggak sebesar dulu. Karena apa? Karena kenapa? Karena GoPay sudah membunuh pesaingnya. Siapa? OVO. Seperti itu. Shopee sekarang nih yang baru bangun ya. Itu sekarang coba deh kalian pakai Shopee deh. Itu diskonnya tinggi, 40% ya kan? 30% gitu. Kalau kita pakai Shopee Pay itu
Karena sekarang Shopee ini berusaha untuk melawan GoPay. Seperti itu. Apakah Shopee akan menang? Tergantung kekuatan modalnya. Ya. Kalau nggak kuat, seperti OVO, yang terjadi adalah rugi. Sekarang OVO tuh mengalami kerugian. Ya, Lipo Group itu, yang memiliki OVO itu mengalami kerugian. Seperti itu. Makanya OVO sekarang, bukan sekarang ya, berapa bulan yang lalu atau berapa setahun yang lalu, yaitu bekerja sama Tokopedia kan. Tokopedia. Seperti itu. Kalau kita transaksi melalui Tokopedia itu bisa melalui OVO, ada diskon-diskon gitu kan. Seperti itu. Ya. OVO bertahannya di situ gitu. Tapi kalau untuk, jadi OVO itu sekarang tinggal survive kalau saya lihat. Dia nggak bisa lagi mengalahkan GoPay. Ya, GoPay itu, apalagi GoPay sekarang udah bekerja sama lagi dengan Tokopedia kan. Halo? Ya kan? Jadi apa namanya tuh? GoTo, Pak. Pak. GoTo ya. GoPay, Tokopedia tuh, GoTo. Yang tadinya lawan, sekarang menjadi kawan. Nah, itulah bisnis ya. Bisnis itu nggak ada lawan, nggak ada kawan sebetulnya. Yang ada adalah kepentingan. Gitu. Ya. Dulu GoPay melawan OVO gitu. Sekarang OVO setelah kerja sama Tokopedia, ya, GoPay sekarang masuk ke Tokopedia juga. Seperti itu. Yang saya tahu itu sebetulnya antara pemilik Lipo Group ya dengan pemilik Tokopedia, siapa namanya itu? Yang anak muda itu Michael siapa? Wijaya ya, Michael Wijaya ya. Yang punya Tokopedia siapa? Tokped. Itu kalau nggak salah tuh masih saudaraan tuh, ya seperti itu. Masih keluarga besar gitu. Nah sekarang GoPay masuk, ya. Nah itu akhirnya OVO nanti juga akan ditinggali tuh kalau GoPay masuk ke Tokopedia gitu. Ya, karena GoPay terlalu besar memang. Atau Gojek ya, grup Gojek itu dengan segala fasilitasnya itu udah terlalu besar. Grab aja udah nggak mampu menyaingi Gojek ya kan, Grab. Terus yang sebelumnya juga mati tuh. Padahal jaya tuh di Eropa. Padahal market leader tuh di Eropa. Siapa tuh yang satu lagi yang udah mati? Uber, Pak. Uber ya, Uber gitu. Itu padahal market leader itu dia. Dia perusahaan nasional, perusahaan internasional itu nggak mampu bayar bersaing sama GoPay. Seperti itu. Padahal GoPay itu perusahaan nasional kan, ya Nadiem Makarim itu yang mendirikan. Tapi sekarang kan sudah menjadi perusahaan internasional juga ya, karena penyandang sahamnya itu sudah dari banyak perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan internasional. Sekarang orang kalau kerja di GoPay, di Gojek itu bangga. Ya kan? Anak-anak muda kalau kerja di Gojek itu bangga. Dulu siapa yang ngelirik gitu. Sekarang bangga kerja di Gojek, kerja di Tokped, bangga itu. Kerja di Facebook Indonesia misalnya. Ya. Kerja di mana lagi tuh? Di Google Indonesia misalnya. Kan ada Google Indonesia tuh bangga. Seperti itu. Ya, karena itu perusahaan-perusahaan besar itu. Ya. Kira-kira gitu ya. Siapa tadi yang nanya? Rafif, Pak. Ya, Rafif tadi saya sudah catat. Ada lagi? Saya Satu mau lagi? tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau kita misalnya itu udah benar-benar nggak mampu untuk melunasi tagihan kartu kredit itu bagaimana risikonya ya, Pak? Lalu untuk solusinya gitu gimana, Pak? Terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya tidak mampu bayar kartu kredit itu ya, kalau saran saya sih minta tolong sama jasa-jasa yang tadi itu.
jasa-jasa. Tapi yang harus dipercaya ya, jangan-jangan nanti kita diporotin itu. Atau kita langsung negosiasi. Ini menurut saya lebih tepat ya. Kita langsung negosiasi, kita langsung datang kepada kepala cabangnya atau kepada manajer di mana kita meminjam uang tersebut ya. Lalu kita negosiasi terus terang. Ya. Itu yang dilakukan oleh teman saya gitu ya. Ada teman saya tuh dia cerita, dia datang, dia terus terang, bahkan dia menyampaikan portofolio keuangannya sekarang yang sulit gitu ya di zaman pandemi COVID-19 ini. Ya. Akhirnya dimengerti itu. Lalu akhirnya ya utangnya itu dipotong sampai setengahnya. Oke deh Pak, kalau begitu Bapak nggak mampu, misalnya bayar 17 juta misalnya ya, dalam contoh yang tadi itu, Bapak hanya bayar 8 juta aja deh. Seperti itu. Seperti itu. Karena kenapa? Karena sebetulnya ya bank itu sudah dapat untung dari bunga yang sudah kita bayarkan. Seperti itu. Kan mereka itu sebetulnya sedang mencari keuntungan optimal ya, keuntungan maksimal. Itu yang mereka cari sebetulnya. Ya, dengan mengenakan denda, dengan mengenakan bunga berbunga itu kan supaya mereka memperoleh keuntungan maksimal gitu. Tapi sebetulnya tanpa bunga berbunga, tanpa denda, mereka itu dapat untung. Modalnya udah balik. Ya enggak? Ya. Jadi biasanya mereka tuh ngitung. Oh, dia sebetulnya minjemnya berapa? Misalnya minjemnya hanya 5 juta, ya kan? Kemudian karena bunga berbunga, denda segala macam, kita kenanya akhirnya 17 juta dalam contoh tadi. Ya. Ya. Terus kita minta pengurangan. Ya. Nanti alot itu, wah Pak, saya hanya bisa mengurangi utang Bapak 10 juta misalnya. Hanya 10 juta. Terus kita keberatan, tolonglah Pak gitu misalnya. Ya udah deh Pak, dikurangi lagi jadi 9 juta. Terus kita masih keberatan. Ya udah deh, ini final ya Pak ya, kata dia. Saya kurangi sampai 9 juta. Ini udah ya. Seperti itu. Nah, kalau kita hanya bayar 9 juta gitu, atau katakan 8 juta ya, seperti itu. Sebetulnya dia udah untung kan? Kita pinjam cuma 8 juta, dia udah untung 3 juta sebetulnya. Walaupun keuntungan potensialnya bisa sampai 17 juta dengan bunga berbunga tadi. Seperti itu. Akhirnya mereka mengambil keuntungan minimal aja. Seperti itu. Yang penting tetap untung. Nah, jadi jangan kita bukan jangan kita ya. Jadi misalnya kalian punya saudara gitu ya yang terlibat utang kartu kredit gitu, bilang sama mereka. Jadi jangan kabur. Itu yang penting gitu, jangan kabur. Kalau kabur malah nanti dicari, malah nanti diteror tuh. Dan yang diteror bukan hanya dia, tapi juga saudaranya, ya seperti itu. Ya istrinya, suaminya, gitu ya. Wah bisa kemana-mana itu. Mendingan ya hadapi seperti itu, datang. Ya itu mereka lebih menghargai kita gitu. Dan prakteknya itu biasanya mereka akan membantu, ya seperti itu. Nah cara kedua baru memakai jasa tadi, yang tadi saya bilang jasa kredit macet itu yang ditawarkan. Tapi kalau bisa yang dipercaya ya, jangan sampai kita sekedar menghubungi jasa kartu kredit, malah akhirnya kita dikerjain sama dia, malah buntung gitu istilahnya. Bukan malah untung, malah buntung. Kira-kira gitu. Ya, itu pengalaman dari beberapa teman ya yang punya utang kartu kredit itu ternyata mudah kalau punya gitu. Kalau punya kredit macet ya. Seperti itu. Tapi kalau saya sih lebih baik
ya tidak dianggap sebagai nasabah kredit macet. Saya bayar, kalau saya sih udah, ya itu yang mengakalinya dengan cara itu tadi, ya bayar tidak minimal ya, semaksimal mungkin gitu, sehingga saya nggak kena kredit macet, saya nggak bayar bunga berbunga, ya bahkan sekarang ini saya hanya menggunakan kartu kredit untuk cicilan 0%, kira-kira gitu. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Ini kok saya lihat cuma 28 ya. Mestinya kan 29 ya. Berarti Pak. Apa nih? Lutfi izin Pak karena lagi berduka, ibundanya meninggal. Oh gitu. Iya Pak. Kapan meninggalnya? Hari Selasa Pak. Oh, Inarorojiun ya. Terus satu lagi siapa? Sebenarnya masuk semua Pak. Cuma ada yang keluar masuk gitu karena sinyalnya gitu Pak. Siapa itu? Yang terakhir itu siapa? Muhammad Wahyu mana? Halo? Muhammad Wahyu ada Pak. Ya. Oke, udah muncul tuh. Tadi kayaknya masih di bulan itu dia. Bentar Pak, ini background-nya jadinya transparan gini Pak mukanya, mau dibenerin dulu. Ya, ya. Oke, Esther mana Esther? Esther, oh ya ada. Ternyata ada kepalanya doang ya. Hadir Pak. Jidatnya doang ya. Oke ya, jadi yang tidak hadir Lutfi, satu lagi siapa? Ayo dicek. Dicek bareng-bareng siapa? Bayuan Pak. Hah? Bayuan. Nomor berapa? 3. Nomor 3. 3 Bayuan, Bang Re. Tangke Salu. Tadi muncul dia? Iya Pak. Nah, suruh telepon saya ya. Suruh apa? Jangan telepon deh, WA aja ya. Iya Pak. Saya ya. Iya Pak. Kemana aja dia tuh? Kok nggak masuk lagi? Ya, kalau Lutfi saya anggap hadir ya, karena orang tuanya meninggal. Oke ya, teman-teman, tinggal 6 menit lagi, kita akhiri saja sampai sekarang, sampai saat ini ya. Tugas pertemuan ke-11 itu masih mengerjakan latihan soal tentang kartu plastik ya yang ada di bahan ajar. Itu tolong kerjakan ya. Nanti saya buat roomnya. Halo? Iya Pak. Iya Pak. Oke, terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya. Dan saya berharap semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya di tengah-tengah wabah COVID-19.